Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di bab 1 untuk mata pelajaran sosiologi di kelas 12 IPS, yaitu mengenai modernisasi. Ternyata di sini modernisasi juga bagian dari perubahan sosial. Untuk itu mari kita lanjutkan materi modernisasi berikut. Kita mulai dari pengertian modernisasi. Sebenarnya ada banyak pengertian modernisasi dari para ahli, cuma di sini saya mengambil 3 kesimpulan daripada pengertian modernisasi dari para ahli. Yang pertama yaitu adalah proses perubahan sosial masyarakat dari yang awalnya bersifat tradisional menjadi rasional. Nah, di sini dimaksudkan adalah masyarakat tradisional cenderung berpikiran irasional atau berpikiran di luar nalar atau masih mempercayai hal-hal yang dianggap gaib. Sedangkan di sini masyarakat yang tadinya mempercayai hal-hal yang di luar nalar atau di luar logika, akhirnya menjadi masyarakat yang rasional atau masyarakat yang lebih mengedepankan segala sesuatu yang dapat dibuktikan secara ilmiah atau secara ilmu pengetahuan. Pengertian yang kedua yaitu perubahan peralatan dari yang sederhana ke teknologi yang lebih canggih. Yang dimaksudkan di sini adalah salah satu ciri dari masyarakat modern adalah orang-orang yang berpikiran praktis dan ingin segala sesuatunya tuh bersifat praktis. Nah, sedangkan teknologi biasanya itu memberikan segala sesuatu yang bersifat praktis. Beda dengan peralatan-peralatan yang masih sederhana biasanya membuat mereka rumit, sedangkan peralatan canggih yang menggunakan teknologi canggih biasanya memberikan sesuatu yang bersifat praktis, yang itu disukai oleh masyarakat modern. Pengertian yang ketiga yaitu perubahan ke arah kemajuan dengan tidak meninggalkan nilai kepribadian bangsa yang masih relevan. Yang masih relevan ini yang masih dianggap pas bagi masyarakat modern yang cenderung bersifat rasional menggunakan logika, dan masyarakat yang cenderung menginginkan hal-hal yang bersifat praktis. Namun kalau kita cermati lagi, kebanyakan orang-orang modern di sini, kebanyakan dari mereka justru malah meninggalkan nilai-nilai kepribadian bangsa. Masuk pada ciri-ciri manusia modern. Di sini ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama yaitu memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Jadi ada 2 tipe masyarakat, yaitu masyarakat yang tertutup terhadap perubahan, dan satu lagi ada masyarakat yang terbuka untuk perubahan. Nah, ini dia masyarakat modern yang terbuka untuk perubahan. Masyarakat yang tertutup untuk perubahan biasanya adalah mereka bagian dari suku-suku primitif, di mana mereka masih memegang atau menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat dari nenek moyang mereka dulu. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat mengenai lingkungannya sendiri, serta dapat bersikap demokratis. Kemudian yang ketiga, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Nah, ini dia. Orang-orang modern biasanya mereka cenderung on time karena mereka sangat menghargai waktu, atau ada istilah yang mengatakan time is money atau waktu adalah uang. Karena bagi mereka kedisiplinan adalah sesuatu yang sangat berharga. Lanjut pada karakteristik modernisasi. Yang pertama di sini, modernitas telah merusak ikatan solidaritas sosial masyarakat tradisional. Nah, di sini yang dikatakan sebagai ikatan solidaritas sosial adalah salah satu apa yang sering dibanggakan dari rakyat Indonesia, yaitu adalah gotong royong, di mana ketika adanya modernitas, masyarakat cenderung bersikap individualistis, sehingga yang tadinya masyarakat bekerja secara bergotong royong, tradisi ini hilang karena masyarakat cenderung menjadi individualistis. Nah, lanjutannya di poin kedua, modernisasi telah merubah masyarakat tradisional menjadi individualis. Nah, itu dia karena masyarakat modern berorientasi pada masa depan, mereka juga sangat menghargai waktu, kemudian juga
Apa ya, karena mereka sudah terpaku akan teknologi, mereka lebih percaya kepada kepraktisan. Makanya sifat gotong royong atau solidaritas daripada masyarakat pada masyarakat tradisional, karena modernisasi semua itu mulai hilang. Kemudian yang ketiga, terjadi peningkatan keberagaman keyakinan, yaitu berupa nilai dan norma. Dalam manusia modernisasi, muncul satu agama di mana agama tersebut mengedepankan yang namanya sains atau ilmu pengetahuan. Mereka tidak mempercaya adanya Tuhan, mereka lebih percaya terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan mereka menciptakan bunker yang konon katanya bisa melindungi mereka dari hari kiamat kelak. Dan mereka ini sangat bukan mendewakan ya, tapi lebih mengtuhankan ilmu pengetahuan, karena mereka percaya segala sesuatunya bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Nah, agama yang muncul itu ketika masa modernisasi adalah Scientology, di mana agama Scientology ini berkembang pesat di Amerika. Sebenarnya bukan agama ya, lebih kepada keyakinan. Nah, itu dia. Kemudian banyak sekali juga nilai dan norma yang berubah karena adanya modernisasi. Yang keempat, yaitu terjadi orientasi ke depan dan kesadaran atas waktu. Nah, itu dia bahwa masyarakat modern itu sangat mengedepankan masa depan. Mereka selalu berpikiran maju ke depan, bagaimana menciptakan sebuah perkembangan di masa depan yang akan memudahkan masyarakat modern dalam menjalankan kehidupannya. Dan juga mereka sangat menghargai waktu. Dilanjut pada dampak positif dan negatif dari modernisasi. Yang pertama dari dampak positif, yaitu yang pertama perubahan perilaku dan cara hidup masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi berkontribusi positif dalam memudahkan kehidupan masyarakat, baik dalam berkomunikasi maupun dalam bidang pekerjaan. Yang ketiga, perubahan nilai dan sikap ke arah positif. Keempat, terbentuknya sikap terbuka akan perubahan dan keinginan untuk terus berinovasi guna mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan individu. Keenam, efektivitas dan efisiensi proses produksi dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Dampak negatif yang pertama, pergeseran nilai-nilai kebudayaan lokal. 2. Modernisasi yang kian berkembang telah menjadi penyebab terkikisnya nilai, adat istiadat, dan kebudayaan lokal masyarakat Indonesia yang diturunkan secara turun-temurun. 3. Terkikisnya nasionalisme bangsa. 4. Modernisasi dapat mengikis nasionalisme suatu bangsa di bawah pengaruh kemajuan teknologi dan informasi serta cara pandang dan budaya barat. 5. Bias westernisasi. 6. Modernisasi seringkali dikaitkan dengan konsep westernisasi, yaitu gaya hidup dan cara pandang yang berkiblat pada budaya barat. Berdampak positif melainkan juga berdampak negatif bagi individu dan lingkungan sosialnya. 7. Kesenjangan teknologi atau digital divide. Satu lagi di sini saya akan menjelaskan tentang sisi lain dari modernisasi, di mana kalau dari sisi yang satunya dikatakan bahwa modernisasi membawa perubahan pada teknologi dan informasi, mengarah kepada kemajuan di bidang teknologi. Namun di sisi lain, ciri khas modernisasi berupa kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi cenderung memperparah kondisi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat adat yang memilih untuk hidup secara tradisional dan tidak tersentuh teknologi cenderung dianggap sebagai kelompok terbelakang. Kelompok-kelompok yang tidak memiliki akses terhadap teknologi dan informasi pun akan semakin sulit melakukan mobilitas sosial dalam meningkatkan taraf kehidupannya.
Masyarakat tradisional di sini saya contohkan adalah masyarakat Baduy, atau ada lagi satu yaitu suku Kubu di Jambi, di mana dua suku ini masih mempertahankan nilai-nilai lama, adat istiadat dari leluhur mereka, dan mereka cenderung menjauh dari yang namanya teknologi yang merupakan bagian dari modernisasi. Nah, di sini mereka para suku-suku primitif atau suku-suku yang masih mengedepankan adat istiadat akan dipandang terbelakang oleh para kelompok-kelompok modernisasi, karena orang-orang modern beranggapan bahwa masyarakat tradisional ini tidak bisa mengikuti atau tertutup terhadap perubahan yang dinikmati oleh masyarakat modern.